Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Tarmizi, program studi Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan terkait masalah prinsip evaluasi. Langsung saja ke materinya. Prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Prinsip keterlibatan siswa. Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA, cara belajar siswa aktif, yang menurut keterlibatan siswa secara aktif siswa mutlak. Untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang dijadikan secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru untuk mengetahui kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuan dalam program belajar mengajar. Siswa akan merasa kecewa apalagi usahanya tidak dievaluasi. Yang selanjutnya, prinsip koherensi. Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dapat dihentikan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan dan belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula, tidak diterima apalagi alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. Yang selanjutnya, prinsip pedagogis. Di samping sebagai alat penilaian hasil pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku dijadikan dari segala pedagogis. Evaluasi dan hasil hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran reward, yakni sebagai penghargaan bagi yang berhasil, tepat merupakan hukuman bagi yang tidak kurang berhasil. Prinsip akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengamatan perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Pihak-pihak termaksud antara lain orang tua, calon majikan, masyarakat, lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pihak-pihak itu perlu mengetahui keadaannya. Baik, yang kedua B itu adalah langkah pokok dalam evaluasi pembelajaran. Secara umum, langkah-langkah pokok evaluasi pendidikan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan hasil. Kegiatan langkah tersebut dapat dijadikan dalam langkah-langkah yang lebih operasional, meliputi perencanaan dan perumusan kriteria, penggunaan data, versifikasi data, pengelolaan data, dan penafsiran data. Perincian langkah-langkah pokok pada tarikh ini. Baiklah, kita tinjau kembali langkah-langkah pokok yang kita sebutkan tadi untuk mengetahui
lebih lanjut. Apakah fungsi setiap langkah pokok tadi dalam keseluruhan proses evaluasi? Langkah kecil mana saja yang dapat dilakukan dalam setiap langkah pokok tadi? Dalam sumber-sumber, apa saja yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap langkah-langkah pokok? Marilah kita tinjau langkah-langkah pokok tadi satu demi satu. Yang pertama itu adalah langkah perencanaan dan perumusan kriteria. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengukur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai. Yang B itu adalah langkah pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan objek dengan menggunakan alat yang telah diuji cobakan. Untuk mengumpulkan data dapat menggunakan metode tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan yang akan dibicarakan tersendiri. Yang C itu adalah langkah versifikasi data. Penilaian data atau versifikasi data maksudnya ialah untuk memisahkan data yang baik yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan kita peroleh mengenai individu atau sekelompok individu yang sedang kita evaluasi dari data yang kurang baik yang hanya akan merusak atau mengaburkan gambaran yang akan kita peroleh, apalagi turut kita oleh juga. Yang D itu pengelolaan data. Pengelolaan data dilakukan untuk menjadikan data lebih bermakna, sehingga dengan data itu orang dapat memperoleh beberapa gambaran yang lebih. Yang I itu adalah langkah penafsiran data. Langkah ini merupakan verbalisasi atau pemberian makna dari data yang telah diolah sehingga tidak akan terjadi penafsiran yang overstatement maupun penafsiran understatement. Yang F itu adalah meningkatkan daya serap peserta didik. Hasil pengukuran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penggunaan peserta didik. Hasil pengukuran secara umum dapat dilakukan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam satu proses pembelajaran. Baik, itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.